Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa para pemirsa Dinus TV di mana saja berada. Perkenalkan, saya Ratna Adiana. Ingin berbagi pengetahuan tentang apa yang sudah saya alami dan tekuni, yaitu bidang meditasi dan spiritual. Meditasi lebih mudah difahami sebagai sarana olah batin, dalam hal ini nafas dan pikiranlah yang diolah. Praktik meditasi dilakukan dengan cara memfokuskan konsentrasi pada satu objek saja, yaitu nafas atau Sang Yang Tunggal. Dengan cara mengatur aliran keluar masuknya nafas kita. Sebetulnya meditasi melibatkan unsur sekaligus, yaitu pengolahan jiwa atau batin dan juga raga atau jasmani kita. Untuk keberhasilan melakukan meditasi, kita harus melihatkan ketenangan hati dan batin kita, serta pengendalian atas aktivitas ragawi, yaitu pengendalian pikiran dan emosi. Dalam meditasi, yang terpenting adalah mencari suasana yang tenang, nyaman, dan hening, agar proses meditasi yang kita lakukan bisa berlangsung dengan sempurna. Pada prinsipnya, meditasi adalah salah satu cara untuk bisa mengenali diri sendiri secara metodis dan ilmiah. Meditasi bukanlah suatu ajaran dari agama tertentu, karena jika kita pelajari, sebetulnya meditasi ada dalam semua tradisi agama-agama di dunia dengan metode yang berbeda-beda, tapi pada intinya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Meditasi juga diajarkan dalam tradisi dan ajaran spiritual, kebudayaan masyarakat non-agama, dan dilakukan dengan berbagai metode atau cara yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk mencapai ketenangan jiwa. Tujuan utama dari ritual meditasi adalah sebagai sarana untuk mengenali jati diri yang lebih mendalam yang berhubungan dengan jiwa. Dalam lingkup dunia spiritual, memandang bahwa jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati berawal dari suatu pengetahuan tentang jati diri atau jagat cilik atau dunia di dalam diri kita. Untuk mengetahui jati diri kita yang terdalam adalah dengan cara meditasi atau dalam Islam disebut tafakur. Sebagai tradisi spiritual yang paling kuno dan paling sistematis yang berkembang sejalan dengan sendirinya. Tingkat spiritual kita pun akan semakin meningkat tanpa kita sadari. Orang yang tekun bermeditasi akan menguasai ilmu Sabda Pandito Ratu. Sabda atau ucapan artinya kekuatan ucapan, baik yang terucap di mulut maupun yang hanya terucap dalam pikiran. Lebih dalam lagi, sabda ini juga bisa diartikan sebagai daya kuasa dari pikiran dan batin manusia yang mempunyai dampak yang nyata. Karena pada hakikatnya, kata-kata adalah salah satu ekspresi dari pikiran dan hati manusianya. Pandito atau pandita artinya orang suci atau hati jiwa yang selalu dibersihkan dari sifat-sifat angkara murka, di mana kata-kata orang suci itu pasti terjadi, dan dalam hal ini pandito dimaknakan sebagai hadirnya kesadaran di dalam diri kita. Nah, sementara ratu artinya pemimpin, yang saya maknakan sebagai simbol kesuksesan.
Jadi ilmu Sabdo Pandito Ratu artinya adalah sebuah seni untuk mengolah kekuatan inner power atau kekuatan di dalam diri agar kita bisa meraih kesuksesan serta kejayaan. Dalam tradisi inner power, kodrat atau Q magnetism adalah kesempurnaan ilmu serta kesuksesan akan tercapai ketika kita sudah mampu mensinergikan 3 kekuatan pikiran, yaitu yang pertama akal atau pikiran sadar, yang kedua kolbu atau hati adalah pikiran bawah sadar, dan yang ketiga jiwa atau pikiran super sadar. Kemudian mind power adalah kekuatan daripada pikiran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pikiran adalah penggunaan energi terbesar dari diri kita sekaligus pengontrol energi keseluruhan dari diri kita. Dengan demikian, bahwa bila kita kehilangan kontrol pikiran, maka kita pun akan kehilangan kontrol atas energi keseluruhan. Pada poin ini, terjadilah pemborosan energi psikis yang akan membuat daya tahan mental dan tubuh menurun, serta menurunnya power untuk mewujudkan impian. Dan tujuan dari meditasi adalah mengistirahatkan pikiran yang sejatinya suwung atau kosong. Karena pada dasarnya tidur pun yang katanya istirahat, tapi nyatanya pikiran kita tidak beristirahat. Sebagai contoh, ketika tidur, pikiran kita tetap bekerja. Adalah ketika tidur masih bermimpi. Itu sebagai bukti bahwa pikiran kita tidak pernah beristirahat. Satu-satunya cara adalah dengan bermeditasi. Semakin sering melatih meditasi, maka semakin besar kemungkinan kita bisa mencapai titik hening atau suwung atau kosong. Dan itu bisa sebagai sarana self-healing supaya tubuh kita bisa melakukan auto-detox penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Ruh menyinari kita dari tempat yang sangat tersembunyi, yaitu di dalam hati sanubari. Dari sinilah awal untuk mengenal dan menyadari keberadaan dari Sang Pemberi Hidup atau Ruh yang akan menuntun kita mencapai kesadaran yang lebih agung, yaitu tentang Tuhan. Tuhan dan Ruh mempunyai hubungan yang tak terpisahkan seperti matahari dengan sinarnya. Ruh merupakan percikan-percikan energi suci yang keluar dari Tuhan, berpencar memberi hidup pada setiap makhluknya. Praktik meditasi juga bisa membangkitkan kepekaan batin seseorang dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Pada umumnya, seseorang menjalani kehidupan dengan panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, mulut atau lidah untuk merasakan, dan kulit untuk meraba. Ini semua adalah indera yang bersifat fisik. Namun, ada lagi indera yang bersifat non-fisik atau gaib, yaitu batin. Pada kebanyakan orang, batin ini dalam keadaan tidak aktif karena yang bersangkutan merasa tidak memerlukannya atau tertutup oleh rangsangan mental atau pikiran yang berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materi atau keduniawian. Batin atau hati nurani dapat diaktifkan dengan jalan meditasi, yaitu melatih diri terhadap kepekaan hal-hal yang non-fisik. Misalnya,
tentang kecenderungan pikiran, emosi, dan perasaan diri sendiri maupun orang lain, dan juga kepekaan terhadap kejadian alam semesta yang tidak kasat mata. Namun, yang terlebih penting, meditasi tak perlu ingin bisa ini dan bisa itu. Serahkan semua hasil meditasi kita kepadanya, dan jangan pernah berharap hadiahnya. Biarkan beliau sendiri yang memberikan hadiahnya tanpa disadari, dan nanti akan peka sendiri. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu serta salam welas asih.